Sementara ini kita sudah berupaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang kita nilai sangat kuat kaitannya sebagai penyebab kematian ini. Tentu pemeriksaan yang kami lakukan mendasari fakta-fakta yang bisa kita temukan dari hasil pengolahan tempat di mana kita menemukan jenazah, juga rumah kediaman dari orang tua akad Angelin, dan juga hasil otopsi yang telah dilakukan oleh kedokteran forensik Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Tadi pagi tim penyidik menyimpulkan bahwa di antara para saksi yang telah didengar keterangan yang cukup kuat didukung minimal 2 alat bukti yang sah untuk ditetapkan sebagai tersangka yang merupakan penyebab kematian yang Angelin adalah pembantu rumah tangga atau bekas pembantu rumah tangga dengan inisial AG yang saat ini sudah dinyatakan ditahan oleh penyidik untuk memperkuat proses penyidikan yang sementara kita lakukan. Sedangkan kemungkinan adanya tersangka lainnya yang bisa terlibat baik sebagai yang menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan ataupun membantu melakukan, ini yang masih terus kita lakukan proses pemeriksaan dalam rangkaian penyidikan yang memang baru berumur 1 hari lebih sampai saat ini, sehingga kalau rekan-rekan melihat bahwa penyidik belum bisa menyimpulkan adanya tersangka yang lain, itu merupakan bagian yang terus kita perjuangkan di dalam proses penyidikan yang sudah kita awali sejak kemarin, sejak ditemukannya jenazah Angelin. Rekan-rekan tidak perlu ragu dengan apa yang telah dilakukan oleh penyidik-penyidik baik Polresta Denpasar maupun Polda Bali. Kalau ada kecurigaan-kecurigaan yang ada di benak kawan-kawan sebagai jurnalis dan wartawan, sebenarnya tidak ada bedanya. Ya, bahkan kami ini lebih terlatih lagi sebagai penyidik yang selalu mendasari kecurigaan untuk mengungkap sebuah perbuatan tidak pidana. Nah, dengan kerjasama yang baik, maka kita akan memberikan informasi kepada masyarakat untuk tidak mengembangkan opini negatif, karena kita akan merugi bahwa di sidang pengadilan semua bahan yang telah kami lakukan sekarang ini dan juga berjalan sampai maksimal menjadi sebuah berkas perkara itu akan diuji di sidang pengadilan. Kita harus memperhatikan bahwa kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ada asas praduga tidak bersalah. Artinya dengan asas praduga tidak bersalah menjadikan penyidik harus profesional, proporsional, dan sesuai dengan prosedur undang-undang ketika melakukan upaya-upaya paksa
terhadap seseorang yang dicurigai atau yang bisa dibuktikan bahwa dia bisa dipersangkakan sebagai tersangka yang bertanggung jawab terhadap sebuah perbuatan tidak pidana.